Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Riar, selamat datang di ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Senang hari ini kita bersama-sama berkumpul kembali untuk bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan nanti kita akan juga menaikkan syafaat kita bersama-sama. Saya percaya Tuhan masih begitu baik menunjukkan kesetiaannya buat kita semua. Dan kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Tim ibadah akan memimpin kita semua untuk memuji Tuhan bersama-sama. Luangkan waktu sejenak, luangkan fokus Anda sejenak kepada Tuhan. Mungkin jika tidak bisa sambil melakukan sesuatu, mungkin sambil berjalan, terhubunglah dengan Tuhan dalam pujian penyembahan. Mari kita berdoa. Bapa, pada saat ini kami diberi kesempatan sekali lagi untuk bisa memuji Engkau, menyembah Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Biarlah ibadah tengah minggu ini yang kami lakukan secara online akan berlangsung dengan baik, akan bisa membawa sebuah sukacita yang baru, anugerah yang baru, kasih setia Tuhan yang baru atas hidup kami. Iman kami diperkuat, pengharapan kami diperkokoh di dalam Engkau, dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami siapkan hati kami saat ini untuk datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan dan menyembah Dia bersama-sama. Salam, selamat bertemu kembali di ibadah tengah minggu. Mari kita sama-sama fokuskan kita, menyempatkan diri kita untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita percaya hanya ada satu sobat kita yang paling setia, sahabat kita yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Mari kita sama-sama pujikan pujian ini. Haleluya, ada satu sobat kita yang setia. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama
Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sebelum kita mempersiapkan hati kita akan pujikan sebuah pujian. Bagi Dia segala pujian. Haleluya Yesus, haleluya. Ya Yesus, telah mati bagiku. Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku, ku jadi anak.
di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan dengan segenap hati. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Haleluya, kita sudah menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Saya bersyukur bahwa hati kita sudah lebih bersukacita, kita bisa menaikkan pujian yang terbaik dan itu memuliakan nama Tuhan. Jemaat Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Sebuah kesempatan yang baik untuk bisa belajar daripada firman Tuhan. Bulan-bulan ini, minggu-minggu ini kita belajar mengenai siapa Yesus buat kita. Kita belajar mengenai kehidupannya, kita belajar mengenai pelayanannya, dan kita juga belajar mengenai kepribadian Yesus yang bisa kita terus pelajari. Namun hari ini izinkan saya untuk melihat daripada sisi lain. Sisi di mana apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Setelah kita mempelajari beberapa hal mengenai yang Yesus lakukan atau mengenai siapa Yesus sesungguhnya, kita bisa melakukan sesuatu kepada Dia. Salah satu yang bisa kita lakukan setelah kita belajar siapa Yesus yang sesungguhnya itu adalah kita menghormati Yesus. Kita memberikan sebuah penghormatan kepada Dia. Kita perlu menghormati Tuhan Yesus karena sebagai tanda kita mengasihi Dia. Seperti seorang anak yang mengasihi orang tuanya, yang mengasihi bapak, yang mengasihi ibunya, dia pasti akan memberikan rasa hormat. Hal yang sama juga kita perlu tunjukkan kepada Tuhan. Kita perlu menghormati Dia. Kita perlu menghormati Yesus karena kita mengasihi Yesus. Lalu sebagai tanda ucapan syukur kita, karena begitu banyak yang Yesus sudah berbuat buat kita. Yesus sudah melakukan hal-hal ajaib dalam kehidupan kita. Sebagai rasa ucapan syukur kita, kita perlu menghormati Dia. Dan tentu saja sebagai tanda untuk menyembah Dia. Ketika kita menghormati Tuhan, kita sedang menunjukkan bahwa kita menyembah Dia. Kita memiliki sebuah kekaguman kepada Yesus itu dalam kehidupan kita. Hari ini kalau kita melihat menilik Alkitab, banyak cara, banyak versi yang bisa kita pelajari di dalam Alkitab mengenai bagaimana menghormati Tuhan Yesus. Namun kita akan fokus kepada satu cerita saja, sebuah cerita yang terjadi sebelum Yesus masuk kepada masa-masa ia menderita,
yaitu di Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ke-8. Mari kita baca terlebih dahulu ayat ini bersama-sama. Dikatakan di ayat 1 dari Yohanes pasal yang ke-12, 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ayat 7, maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Jemaat Tuhan, peristiwa ini menurut saya adalah sebuah peristiwa yang patut untuk kita renungkan. Karena dari cerita yang sudah kita baca ini menunjukkan bahwa ada beberapa orang yang menunjukkan kehormatan kepada Tuhan, yang menunjukkan rasa hormat mereka kepada Tuhan. Meskipun perikop ini berbicara dalam bentuk narasi sejarah, dalam bentuk cerita, namun tetap ada sebuah poin-poin penting, prinsip-prinsip ilahi yang bisa kita pelajari bersama-sama untuk bisa menghormati Yesus. Ada beberapa hal, ada 3 hal, cara bagaimana supaya kita bisa menghormati Tuhan Yesus. Mari kita masuk. Yang pertama adalah kita bisa menghormati Yesus di rumah kita. Hormati Yesus di rumah Anda. Ayat tadi di ayat pertama dikatakan seperti ini. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jemaat Tuhan, ayat yang sudah kita baca tadi, ada satu kata kunci menarik yang bisa kita pelajari bersama-sama. Tadi dikatakan tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kata tempat tinggal itu adalah sebagai kata kunci kita di poin yang pertama. Yesus perlu dihormati di tempat tinggal kita. Yesus perlu dihormati di rumah kita masing-masing. Kita melihat bahwa di cerita ini Yesus sangat disambut di rumah Lazarus. Yesus sangat disambut di tengah-tengah keluarga Lazarus yang sangat diterima oleh Maria dan Marta juga. Mereka memiliki hubungan yang khusus dengan Yesus, sehingga pada akhirnya saat Yesus masuk, mereka menyambut dengan menjamu mereka, makan bersama-sama, memberikan makanan yang terbaik yang dilakukan oleh Marta dan seterusnya. Hal ini menunjukkan kepada kita semua bahwa terkadang atau seharusnya kita harus membuka rumah kita untuk Yesus. Terkadang kita hanya mengizinkan Yesus untuk mengerjakan hal-hal yang di luar kita, tetapi tidak masuk ke rumah kita. Ketika kita berbicara rumah, sesungguhnya rumah adalah tempat yang sangat personal. Rumah adalah bagaimana kita bisa hidup secara tertutup dan tidak perlu malu dilihat oleh publik. Kita bisa melakukan banyak hal secara bebas di dalam rumah, karena itu adalah area privasi personal kita. Kalau di Hong Kong ini, saya mendengar ada budaya bahwa tidak semua orang bisa masuk ke rumah. Karena rumahnya sempit, rumahnya berantakan. Dan setiap tamu yang datang, orang-orang tertentu saja yang bisa masuk. Kalau tidak begitu penting, tamu akan berjumpa di luar, makan di luar, ngobrol di luar, tidak perlu masuk. Tetapi kalau sudah sangat penting, dirasa cukup sangat penting, mereka akan masuk, diterima di rumah. Mereka akan sibuk memasukkan barang-barang yang tidak perlu atau menata rumah terlebih dahulu, menyapunya sebentar, membersihkan sebentar, baru tamu itu bisa masuk. Sama halnya, kita perlu mengundang Yesus masuk ke rumah kita. Yesus perlu datang ke rumah kita.
Tetapi juga kita harus membuat Yesus merasa nyaman di rumah kita. Kita tidak perlu menjadikan rumah kita itu berbeda ketika Yesus datang dan Yesus sebelum datang. Artinya apa yang saya masukkan di sini adalah penghormatan kita adalah menghormati Yesus di rumah kita, berarti menjadikan Dia Tuhan atau Tuhan atas rumah kita. Jika Yesus datang ke rumah kita hari ini, Dia akan merasa di rumah sendiri. Itu berarti Anda tidak perlu menghabiskan waktu berjam-jam untuk menyingkirkan barang-barang atau menyembunyikan barang-barang yang membuat Anda malu melihatnya. Kalau anak kita pulang ke rumah, dia akan datang dengan bebas dan kita tidak perlu rasa malu. Tetapi kalau tamu datang, kita mungkin sedikit malu, kita harus membereskannya. Pertanyaannya, Yesus datang ke rumah kita sebagai tamu atau Yesus datang sebagai Tuan? Kalau kita merasa bahwa Yesus datang sebagai tamu, berarti ada area dalam hidup kita yang belum diketahui oleh Yesus, yang perlu kita tutupi, yang perlu kita sembunyikan, sehingga Yesus tidak perlu tahu. Nah, hal itu tidak boleh terjadi. Kita perlu secara transparan melihat seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh menutupi segala sesuatu, menyingkirkan semua dosa dan kesalahan. Izinkan Yesus melihat segala sesuatu apa adanya. Dan jika ada sesuatu yang sekiranya kita malu menunjukkannya, maka kita perlu segera bereskan. Kalau kita tidak membereskannya, sesungguhnya kita tidak sedang menghormati Tuhan dalam kehidupan kita. Rumah berbicara mengenai integritas kita, di mana kita bisa berbicara melakukan apapun, di mana di luar maupun di dalam rumah kita tetap orang yang sama. Kita bukan orang yang berpura-pura, kita orang yang benar-benar otentik. Seberapa otentikkah kita di hadapan Tuhan sesungguhnya? Seberapa jujurkah kita di hadapan Tuhan sesungguhnya? Kalau kita tidak jujur di hadapan Tuhan, berarti kita belum cukup menghormati Tuhan. Seberapa kita apa adanya di hadapan Tuhan? Atau kita berbeda ketika kita di balik panggung atau di depan panggung? Di depan banyak orang maupun di tempat tersembunyi, apakah kita orang yang sama? Kalau tidak sama, berarti cara penghormatan kita kepada Yesus perlu diperbaiki. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah kita perlu menghormati Yesus dari hati kita. Kita perlu menghormati Yesus dengan hati kita. Yohanes 12 ayat 2 dan 3 berkata seperti ini. Di situ diadakan perjamuan untuk Yesus dan Marta melayani. Sedang salah seorang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Jemaat Tuhan, di dalam cerita itu ada 3 tokoh karakter yang tinggal di dalam rumah itu. Ada Marta, Lazarus, dan Maria. Mereka menghormati Tuhan dengan hati mereka yang ditunjukkan dengan cara yang berbeda-beda. Mari kita perhatikan satu persatu. Marta menghormati Yesus dengan cara melayani, melakukan apa yang dia suka, melakukan apa yang paling dia tahu, memasak dan melayani Yesus. Itu adalah bahasa cintanya. Itu adalah bahasa bagaimana dia menghormati Tuhan, act of service. Bagaimana dia mau melayani Tuhan sebisa apa yang dia lakukan. Itu adalah ungkapan pemberian yang bisa dia lakukan kepada Yesus sebagai ungkapan kasih pengabdiannya dan rasa hormatnya kepada Yesus. Marta. Lalu orang yang kedua yang bisa kita perhatikan tadi di ayat 2 adalah Lazarus. Lazarus melakukan penghormatannya dengan duduk bersama dengan Yesus. Dia menikmati kehadirannya. Dia berbicara bersama dengan Yesus. Lazarus ingin bersekutu dengan Yesus dan berbicara dengannya, mengajukan pertanyaan dengannya, mendengarkan pengajaran Yesus. Dia ingin menikmati setiap menit yang dimilikinya bersama dengan Yesus. Karena dia tahu bahwa dia Yesus yang pernah melakukan sesuatu yang ajaib dalam kehidupannya. Namun, ada orang ketiga yang perlu kita melihat lebih dalam lagi, yaitu Maria. Jemaat Tuhan, Maria melakukan sesuatu yang cukup berbeda dari saudara-saudaranya.
Ketika Marta dan Lazarus melakukan apa yang bisa mereka lakukan, Maria melakukan lebih dari apa yang biasa orang bisa lakukan. Maria melakukan penghormatan dengan hatinya yang paling dalam. Sebuah penghormatan yang berangkat dari kasihnya yang begitu dalam kepada Tuhan. Ayat tadi yang kita baca tadi memberitahukan seperti ini. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya itu, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Kalau kita melihat penghormatan Maria, Maria menghormati Yesus dengan hatinya karena dia memberikan yang terbaik untuk Yesus. Ketika Marta sibuk melayani Yesus, ketika Lazarus lebih suka menghormati Tuhan dengan apa yang bisa dia lakukan, tetapi Maria melakukan lebih dengan sebuah pengorbanan yang luar biasa, memberikan yang terbaik kepada Yesus. Kalau kita meneliti, mempelajari minyak narwastu itu sungguh sangat berharga. Faktanya pada saat itu sepadan dengan apa yang dihasilkan rata-rata pekerja harian dalam 1 tahun penuh. Jadi itu dikumpulkan sudah begitu lama mungkin, yang senilai dengan hasil kerja daripada 1 tahun secara penuh. Dia memberikannya, dia merelakannya sebagai tanda penghormatan Maria kepada Yesus. Dia rela memberikan hartanya yang terbaik. Dia rela memberikan semua apa yang dia miliki untuk Yesus pada saat itu. Seberapa besar cinta kita kepada Yesus? Mungkin kita berkata bahwa aku mengasihi Tuhan, aku menghormati Tuhan dan sebagainya. Tetapi apakah kita rela memberikan yang terbaik dari hidup kita kepada Yesus? Seringkali kita hanya menghormati apa yang bisa kita lakukan, seperti yang Marta lakukan, seperti yang Lazarus lakukan. Tetapi tidak banyak orang Kristen mau memberikan yang terbaik daripada hidupnya. Mungkin memberikan keuangan khusus tertentu untuk pekerjaan Tuhan. Mungkin kita tidak mau memberikan anak kita yang terbaik, padahal kita sudah tahu dia dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Apapun itu, seringkali orang Kristen menahan yang terbaik, fokus kepada untuk dirinya saja, tetapi tidak mau merelakannya untuk Tuhan. Jika Tuhan pernah meminta yang terbaik dari dalam hidupmu, hari ini adalah waktu yang baik untuk engkau bisa memberikannya kepada Tuhan. Engkau bisa belajar sejenak untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, Yesus sudah memberikan yang terbaik buat kita terlebih dahulu. Dia memberikan tubuhnya, darahnya buat kita semua, yang tidak bisa digantikan sesungguhnya oleh kita. Kita seharusnya ada di sana, tetapi Yesus rela supaya kita tidak dihukum. Dia memberikan yang terbaik buat kita. Pertanyaannya hari ini, maukah engkau memberikan penghormatan dengan hatimu dengan cara memberi yang terbaik? Lalu berikutnya, Maria bukan hanya memberikan yang terbaik. Maria menghormati Yesus dengan hatinya karena dia merendahkan dirinya. Memberikan sebuah minyak yang mahal itu sesuatu hal, tetapi menyekanya dengan rambutnya itu adalah sesuatu hal yang lain, yang lebih dalam maknanya. Kita tahu bahwa rambut adalah mahkota bagi wanita. Rambut adalah sebuah kemuliaan bagi wanita. Ketika rambutnya diberikan untuk mengelap, menyeka kaki Yesus dengan minyak itu, dia sedang menaruhkan kemuliaannya sepenuhnya di kaki Yesus. Dia tidak mempertahankan rasa kepentingan dirinya sendiri. Dia tidak mementingkan apa yang menjadi bagian daripada hidupnya, kehormatannya. Dia letakkan itu semua, dia lepaskan itu semua untuk menghormati Tuhan. Dia melepaskan harga dirinya tanpa menghormati apa yang dipikirkan orang lain terhadap dirinya. Dia hanya mau menyembah Yesus. Dia hanya mau menghormati Yesus. Dia hanya mau merendahkan hidupnya, hatinya di hadapan Tuhan. Saya percaya dengan sepenuh hati, ketika kita mengenal Yesus untuk siapa dia sebenarnya, itu akan membutuhkan sebuah kerendahan hati. Kita sudah belajar mengenai siapa Yesus, tetapi untuk bisa
melakukan sesuatu terhadap Yesus yang sesungguhnya itu, dibutuhkan sebuah kerendahan hati di hadapan Tuhan. Maria sudah menunjukkan terlebih dahulu kepada kita. Pertanyaannya adalah, pernahkah kita merasa bahwa diri kita itu tidak layak di hadapan Tuhan? Pernahkah Anda begitu diliputi oleh kehadiran Yesus sehingga Anda meneteskan air mata? Pernahkah Anda merasakan Yesus itu semakin kuat sehingga Anda terdorong untuk berlutut dalam sebuah penyembahan? Pernahkah Anda merasa seperti Yesaya yang berkata ketika ada di hadirat Tuhan, celakalah aku karena aku binasa? Semua pertanyaan ini bisa terjadi dalam hidup kita kalau kita benar-benar mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Diri kita bukanlah siapa-siapa. Kita tidak perlu mementingkan kehormatan kita. Kita perlu lepaskan kepentingan kita. Kita perlu melepaskan semua siapa kita demi penghormatan kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Berikutnya adalah dia menghormati Yesus dengan hatinya karena dia tetap melakukan meski ada kritikan. Kalau dikritik, biasanya orang akan berubah pikiran dan tidak melanjutkan. Namun karena hatinya sungguh mengasihi Tuhan, hatinya sungguh mengucap syukur terhadap apa yang Yesus lakukan, maka Maria tetap menghormati Yesus meski ada kritikan. Yudas Iskariot mengkritik apa yang ia lakukan, dikatakan di ayat 4. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Yudas Iskariot bukannya sedang mau mementingkan orang-orang miskin, tetapi dia mau mengkritik apa yang dilakukan oleh Maria. Itu sebuah penyembahan yang berlebihan. Itu adalah sebuah penghormatan yang berlebihan. Itu adalah sesuatu hal yang tidak sepantasnya. Ketika Anda dipimpin untuk menghormati Tuhan dengan sesuatu yang berlebihan bagi orang lain, jangan pernah hentikan penghormatanmu kepada Tuhan. Jika engkau merasa bahwa ada orang memberikan respon terhadap penghormatan yang akan engkau lakukan kepada Yesus dan mereka merespon negatif, ingat apa yang dilakukan oleh Maria. Tetap lakukan asal itu berangkat dari sebuah motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Banyak orang mungkin tidak bisa setuju dengan apa yang engkau lakukan kepada Tuhan, tetapi jangan itu membuat engkau berhenti menghormati Tuhan. Anda tidak boleh membiarkan orang lain menghentikan Anda. Penyembahan Anda bagaimanapun juga adalah untuk urusan kita pribadi dengan Dia. Hanya Yesus di antara kita saja yang bisa memahaminya, yang bisa merasakannya. Jangan pernah berhenti untuk memberikan penghormatan kepada Tuhan ketika ada orang lain berbicara negatif atasnya. Tetap lakukan, karena kita sedang menghormati Tuhan dengan hati kita. Poin yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa menghormati Yesus. Hormati Yesus selagi ada kesempatan. Di ayat 7 dan 8 dikatakan seperti ini. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Jemaat Tuhan, begitu banyak ayat ini seringkali disalahartikan oleh orang. Orang merasa bahwa Yesus tidak peduli terhadap orang miskin. Yesus tutup mata terhadap orang miskin. Yesus tidak senang dengan adanya orang miskin. Hal itu tentu saja salah. Kita tidak boleh hanya melihat terhadap apa yang Yesus katakan pada saat itu saja. Kita perlu melihat bagaimana perjalanan Yesus. Yesus berjalan dalam pelayanannya tidak pernah meninggalkan orang miskin. Dia selalu memberkati orang miskin. Dia selalu menolong orang miskin. Dia menyembuhkan orang miskin. Dia melakukan mujizat kepada orang miskin dan seterusnya. Dia mengizinkan orang miskin untuk mengikuti perjalanan pelayanannya. Yesus selalu dikelilingi oleh orang miskin. Jadi yang Yesus katakan di sini bukan sedang Yesus tidak peka terhadap orang miskin. Melainkan Yesus sedang mengatakan sebuah fakta bahwa orang miskin akan selalu ada.
tetapi kesempatan untuk bisa menghormati Tuhan, kesempatan untuk melayani Tuhan, kesempatan untuk menyembah Tuhan tidak selalu ada. Karena dia tahu persis bahwa setelah ini dia akan masuk kepada masa-masa penganiayaan dan akhirnya dia akan mati di atas kayu salib. Dia akan meninggalkan orang-orang yang dikasihi itu pada saat itu dan mereka tidak lagi ada kesempatan. Jadi jemaat Tuhan, kesempatan selalu datang. Pertanyaannya, apakah kita mengambil kesempatan yang baik itu untuk menghormati Tuhan? Jangan sampai setiap kesempatan untuk mengasihi Tuhan, kesempatan untuk menghormati Tuhan, kesempatan untuk melayani Tuhan tersingkirkan begitu saja, lewat begitu saja. Karena tidak selalu kesempatan itu datang dua kali. Akan ada masanya di mana sudah tidak ada lagi kesempatan untuk melayani Dia. Saya tutup dengan satu kisah mengenai poin yang ketiga ini. Saya akan menutup dengan sebuah kisah di mana kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan selagi masa ada kesempatan untuk menghormati, untuk mengasihi, dan untuk melayani Tuhan. Dahulu saat kami punya seorang jemaat, seorang pasangan, suami istri yang kami layani. Pada saat itu saya masih kanak-kanak dan beliau begitu sangat perlu pertolongan. Lalu ayah saya melayani mereka. Melayani mereka dari sesuatu hal yang bangkrut sampai mereka diberkati oleh Tuhan. Sampai pada sebuah titik, orang tua saya memberikan sebuah tantangan, merasa bahwa mereka harus melayani Tuhan. Karena mereka sudah menerima cukup banyak daripada Tuhan. Sebagai bukti kasih dan ucapan syukur mereka. Sebagai bagian daripada pertumbuhan rohani mereka perlu melayani. Ada sebuah kalimat yang masih saya ingat sampai hari ini. Dia berkata bahwa, Bapak Pendeta, saya akan melayani setelah saya mengumpulkan sejumlah uang. Kalau uang ini sudah terkumpul, saya akan pakai uang ini untuk berhenti bekerja dan saya akan membantu hamba-hamba Tuhan. Saya akan melayani dan ini akan menjadi berkat. Pada saat itu, bagi saya pribadi yang masih sangat remaja, saya berpikir bahwa sebuah perkataan yang sangat mulia, sebuah perkataan yang sangat baik, motivasi yang sangat baik. Saya tidak mengerti pada saat itu. Namun setelah hari berganti hari, tahun berganti tahun, saya juga beranjak dewasa. Saya melihat sesuatu yang salah daripada perkataan itu sesungguhnya. Saya melihat bagaimana kehidupan mereka, saya melihat akhirnya mereka berubah setia, lalu mereka fokus kepada pekerjaan mereka. Lalu sampai pada akhirnya ketika saya menilik kembali kehidupan mereka, saya memiliki kesempatan melihat suami daripada pasangan ini, seorang suami ini, dia akhirnya meninggal dunia. Dan saya tahu persis dia belum melayani sampai pada akhirnya dia meninggal. Hal ini memberikan pelajaran buat saya bahwa segala sesuatunya tidak boleh ditunda. Ada kesempatan yang Yesus selalu berikan sesungguhnya untuk melayani. Uang bisa dicari, uang bisa dikejar. Namun saya tahu persis bahwa uang juga mengikat hidup dan hati seseorang. Dan itu bisa melewatkan setiap kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan hari ini saya perlu mendorong seluruh jemaat dan siapapun Anda yang mengikuti ibadah ini. Jangan pernah sia-siakan kesempatanmu untuk menghormati Tuhan. Ambil waktu ini sebagai waktu yang terbaik untuk menghormati Tuhan. Jangan katakan besok, jangan katakan nanti, jangan katakan sebentar saya akan melakukannya. Waktu itu terus berputar. Dan bisa saja ada sebuah kesempatan itu tidak datang lagi dalam hidup Anda. Sehingga Anda kehilangan kesempatan untuk melayani Tuhan. Jemaat Tuhan, saya mendorong. Hormati Tuhan dalam hidupmu. Hormati Tuhan dalam kehidupanmu yang paling pribadi sekalipun. Di dalam rumah, di tempat tersembunyi, di tempat tinggalmu. Hormati Tuhan dari hatimu yang terdalam. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Tunjukkan kerendahan hatimu di hadapan Tuhan saat engkau menghormati Dia. Dan juga jangan pedulikan apa kata orang ketika engkau hendak menghormati Tuhan. Dan yang terakhir, hormati Tuhan selagi masih ada kesempatan. Pasti akan ada maksanya
di mana kesempatan itu tidak datang kembali dalam hidupmu, dan engkau pasti akan menyesal untuk tidak menghormati Tuhan. Jemaat Tuhan, saya mendorong, biarlah firman Tuhan ini untuk menyambut masa Paskah. Kita perlu belajar menghormati Yesus yang sesungguhnya itu yang sudah kita pelajari. Kita berikan penyembahan, penghormatan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada saat ini. Kami belajar bersama-sama bahwa kami perlu menghormati Engkau sekali lagi. Kami sudah belajar banyak mengenai siapa Engkau. Mulai hari ini Tuhan, kami mau mengasihi Engkau, menghormati Engkau di tempat yang paling tersembunyi dalam hidup kami. Supaya tidak ada tempat, tidak ada ruang yang kami tutupi daripada Engkau. Biar segala sesuatunya apa adanya. Dan Tuhan, kami juga mau menghormati Engkau dengan hati kami. Dan kami mau memberikan hidup kami sepenuhnya selagi ada kesempatan. Yesus, Selain Kau tiada yang lain,
teguhku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. 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 Satu di hatiku. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, saatnya kita akan menaikkan syafaat kita. Kita akan berdoa buat setiap keluarga kita yang ada di Indonesia. Kita perlu berdoa supaya Tuhan menjagai mereka, merawat mereka. Mungkin kita berdoa buat orang tua, kita berdoa buat pasangan hidup, jemaat Tuhan, atau kita berdoa buat keturunan, supaya Tuhan bisa memelihara mereka sebagaimana pelihara hidup kita di tempat ini. Supaya Tuhan juga melindungi mereka, menjaga mereka 24 jam. Karena kita terbatas untuk bisa memperhatikan kehidupan mereka. Berikutnya kita akan berdoa buat negara ini, Hong Kong ini, supaya Tuhan terus pulihkan keadaan. Dan Tuhan akan munculkan kebangunan rohani, rasa haus yang dalam kepada Tuhan sekali lagi. Karena dengan keadaan Hong Kong seperti ini, kita perlu berdoa supaya orang bisa kembali ke gereja. Yang dahulunya banyak keterbatasan untuk datang ke gereja, saat ini sudah tidak ada, maka perlu adanya sebuah kegairahan yang baru supaya mereka bisa kembali kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita saat ini berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus mengucap syukur atas semua firman yang sudah kami dengar ya Tuhan. Kami belajar sesuatu. Tuhan, saat ini kami hendak menaikkan syafaat kami bersama-sama. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, mau berdoa buat setiap keluarga kami. Tuhan, mungkin banyak daripada kami ya Tuhan untuk bisa bekerja di negara ini karena harus menopang kehidupan keluarga, karena kami harus mencukupi setiap kebutuhan keluarga. Maka pada saat ini Tuhan, hamba berdoa buat seluruh keluarga kami, setiap orang tua kami, pasangan hidup kami ya Tuhan, mungkin keturunan kami, sanak saudara kami yang jauh maupun yang dekat. Bila Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan menjagai, di dalam nama Yesus. Bapa, dengarlah doa kami, supaya setiap anggota keluarga kami Tuhan semua baik-baik saja, supaya semua kebutuhan mereka bukan hanya secara fisik, baik tubuh, jiwa, roh mereka juga Tuhan dapat terjagai dalam nama Yesus. Roh-Mu berbicara di tengah mereka, Roh-Mu menjagai mereka ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami Tuhan terbatas ya Tuhan untuk bisa menjaga mereka, tetapi hamba percaya ada malaikat Tuhan berjaga-jaga memagari mereka semua dalam nama Yesus. Bapa, saat ini Tuhan hamba berdoa, jika ada permasalahan keluarga secara khusus yang terjadi di tengah keluarga, Tuhan yang akan mendamaikan, Tuhan yang akan membereskan, Tuhan yang akan memulihkan keluarga mereka, keadaan mereka pada saat ini juga dalam nama Yesus. Bapa, hamba berdoa buat kota Hong Kong juga ya Tuhan. Terima kasih buat pemulihan yang Tuhan sudah kerjakan di antara kami. Sudah banyak keterbatasan yang dicabut ya Tuhan. Kami sudah lebih lega ya Tuhan. Kami sudah lebih bebas daripada sebelumnya. Maka dari itu Tuhan, kami berdoa supaya setiap hati orang-orang percaya kembali kepada Engkau. Mereka yang dulu takut pergi ke gereja, ada sebuah rasa haus dan lapar kembali ya Tuhan, untuk mencari Engkau, untuk beribadah kepada Engkau.
Engkau ya Tuhan. Itu doa kami ya Tuhan. Biarlah hujan pertobatan ya Tuhan. Biarlah ada rasa takut kepada Tuhan, rasa hormat kembali mereka tunjukkan kepada Engkau ya Bapa, di dalam nama Yesus. Ini doa kami, ini yang kami percaya ya Tuhan. Supaya gereja-gereja kembali bertumbuh, supaya gereja-gereja kembali berkembang. Jika kemarin mungkin banyak gereja tutup ya Tuhan, kami percaya akan banyak lagi pembukaan gereja yang baru, akan banyak lagi penjangkauan terjadi. Bukan hanya kepada orang Indonesia, tetapi kepada semua etnik apapun yang tinggal di negara ini ya Tuhan. Kebangunan rohani akan terjadi di negara Hong Kong dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Pulihkan keadaan ekonomi, pulihkan keadaan sosial, politik, kesehatan, apapun itu Tuhan yang ada di negara ini. Karena ketika pemerintah kami ya Tuhan sejahtera, maka kami juga sejahtera. Di dalam nama Yesus, berkati para pemimpin pemerintahan kami. Tuhan memakai mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan hikmat kepada mereka secara khusus dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, saatnya kami mau berpisah melanjutkan setiap aktivitas kami masing-masing. Kami mau bekerja kembali ya Tuhan. Tuhan memberkati, apapun yang dikerjakan oleh tangan seluruh umat-Mu akan Engkau berkati dalam nama Yesus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami. Saatnya Tuhan kami mau menerima berkat-Mu bersama-sama. Jemaat Tuhan, mari angkat kedua tangan-Mu bersama-sama. Tengadahkan dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kasih, anugerah, limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus mengawali setiap langkah kita, keluar masuk kita mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami terima berkat-Mu dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, terima kasih buat waktunya. Kita sudah beribadah bersama-sama. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.